Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam hari ini, tanggal 10 Februari 2023. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan karena di hari kita senantiasa disertai sama Tuhan. Berarti Tuhan masih percaya kepada kita pada hari yang ke-10 di bulan yang kedua di tahun yang baru nih, 2023. Mari, kalau Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita, ini terbukti nyata. Yesus ada real. Yesus itu nyata. Saya senantiasa diberikan kesehatan sama Tuhan. Tidak pernah absen saya memberitakan firman Tuhan. Termasuk para hamba-hamba Tuhan semua setia melayani pekerjaan Tuhan, senantiasa sehat. Bapak Ibu semua sehat, diberkati Tuhan. Ini bukti nyata bahwa Yesus hidup. Yesus dahsyat. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang real. Tuhan yang ada, yang setiap saat melihat kita. Seperti malam hari ini, Tuhan lihat. Saya dilihat sama Tuhan, main gitar, menyanyi. Bapak Ibu dilihat sama Tuhan, apakah mendengarkan firman Tuhan? Suara saya ini dari Tuhan. Karena saya tidak bisa berbicara kalau Tuhan tidak izinkan. Setiap kita semua berasal dari Tuhan. Otak kita, mohon maaf, kita bisa berpikir, bisa beraktivitas, itu karena izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan semuanya tidak bisa terjadi. Jadi jelas, hormati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkata, tidak boleh kita menghakimi satu sama lain. Karena apa? Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Yang bisa kita kerjakan perintah Tuhan yaitu saling mengasihi, saling mendoakan, saling menasihati, bukan saling menghakimi, bukan saling mencaci maki, saling membenci, saling membalas. Tidak boleh, tidak boleh. Pokoknya firman Tuhan itu yang kita ikuti. Standarnya surga, standarnya kehidupan kekal, standar bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita katakan, dia Yesus sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Dia sungguh indah. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu, benar gak merasakan kenikmatan indah bersama Yesus? Harus. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kalau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, begitu indahnya bersama dengan Tuhan. Dahsyat Tuhan Yesus itu. Kita dipelihara sama Tuhan, kita diberkati. Sampai detik ini, sampai Rasul Paulus katakan, Bapak Ibu, saya baca ya. Filipi pasal 3 ayat 8, Rasul Paulus berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Amin. Yesus terindah, sempurna di atas segala-galanya. Rasul Paulus dan kita bersyukur, saya bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena rahmat anugerah Tuhan sudah panggil pilih kita. Karena ikut Yesus adalah suatu keberuntungan yang luar biasa. Di dunia kita bahagia, diberkati, sampai kita punya surga. Tapi bagi orang dunia yang tidak percaya sama Tuhan, hanya di dunia saja menikmati hanya semu, bohong semua. Kenikmatan dunia hanya semu semua. Penuh dengan kebohongan, karena dunia di bawah kuasa si iblis, tapi kita di bawah kasih karunia Tuhan dan ada hidup yang kekal. Amin. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Dia Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Amin. Haleluya. Dia cinta daku. Amin. Haleluya. Dan ampuniku segala dosa kita, diampuni. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku, selamatkan kita semua. Sambutlah Yesus. Amin. Haleluya. Tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Beri dia hormat, pujian dan
kuasa. Yesus Raja, tinggikan Yesus bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah Dia, Yesus, karena Yesus begitu indah. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita bisa terus membaca firman Tuhan malam hari ini. Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai 9. Ini anugerah Tuhan, karena Dia Yesus begitu indah. Dia sungguh indah. Amin, haleluya. Oh, Dia Yesus. Amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, oh, Dia sungguh agung. Amin, haleluya. Dia cinta daku, cinta kita semua, dan ampuni semua dosa kita. Amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus. Amin, haleluya. Tinggikan Yesus. Amin, haleluya. Berinya hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin, haleluya. Dia yang mulia, Dia yang termulia. Ku angkat tanganku. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus. Amin, haleluya. Tinggikan Yesus. Amin, haleluya. Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja. Amin, haleluya. Bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku. Amin, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Filipi pasal 3 ayat 7, saya mau baca demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus yang paling sempurna, Yesus. Haleluya. Bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah
kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sempurna. Haleluya. Tinggikan Yesus, hormati Yesus, junjung tinggi Dia, hanya Dia satu-satunya. Yesus Raja di atas segala raja, hanya bagi Dia yang termulia, tersohor, termasyur, teragung, paling sempurna. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sucikan pikiranku, mulutku dan hatiku Bapa. Sebentar kami mau baca firman. Kami cinta Engkau Bapa, kami cinta Yesus. Kami mau taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kudus, sumber kebenaran. Firman-Mu Yesus, haleluya, ku taruh dalam hatiku, amin, haleluya, agar aku tidak berdosa, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta bersama saya, dicinta sama Tuhan, dipelihara sama Tuhan, dilindungi sama Tuhan, dan sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Jaga kesetiaan kita, jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita, supaya kita jangan seperti Esau yang menjual hak kesulungannya karena dia meremehkan masa depan. Tapi kita betul menghargai, meresponi kasih karunia Tuhan, yaitu kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam hari ini, tinggikanlah Tuhan Allah kita Yesus Kristus dan sujud menyembah. Oh haleluya. Saya kalau udah sujud menyembah Tuhan, taruh kepala saya di lantai. Sungguh Bapak Ibu, belajar Bapak Ibu kalau menyembah doa sama Tuhan, taruh kepala di lantai, sujud, berlutut di hadapan Tuhan. Sebab kita akui kita ini tidak ada arti apa-apa, manusia. Sungguh kita bisa berharga berarti itu karena Tuhan Yesus. Akibat dosa, kata Roma 8 ayat 33, manusia sudah hilang kemuliaan Tuhan. Tapi kita berharga dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, Yesaya 43 ayat 4, kita berharga dan mulia oleh karena Tuhan mengasihi kita. Kita hidup sampai detik ini, saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saya cintai, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasih, semuanya kita akan dulur, saudara, satu dalam Kristus. Ini anugerah Tuhan. Tetapkanlah kekuatan kita, militan kita, komitmen kita. Kita mau setia sama Tuhan. Teguh iman kita, tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah kalau kita bersandar pada Tuhan Yesus. Goyah karena saudara tidak bersandar sama Tuhan, bersandar kekuatan, bersandar pada uang, bersandar pada manusia, goyah. Tapi kalau bersandar kepada Yesus, Yesus berjanji, Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya senang sekali kalau sudah waktunya berdoa, baca firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melayani Tuhan. Pokoknya bahagia sekali saudara. Saya mengalami kehidupan yang bahagia, hamba-hamba Tuhan paling bahagia sejebosnya Tuhan Yesus, sesuai dengan nasihat papi saya dulu. Dulu saya kan bengkir Bapak ya, masih muda, belum jadi pendeta, belum jadi full time. Ya sudah anak Tuhan Yesus, melayani tapi belum full time 100%. Saya bekerja di satu bank, di Bank Sentral Asia Bapak Ibu ya. Nah itu papi mami selalu berdoa, Yakob, papi mami berdoa supaya kamu jadi hamba Tuhan. Kan menjadi hamba Tuhan
bosnya Tuhan Yesus yang punya segala-galanya. Kalau bosnya manusia, manusia bos kita bisa mati, saudara. Ya. Tapi bos kita di atas segala bos, raja segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang kekal, raja di atas segala-galanya. Dan punya tempat lagi. Kalau kita bosnya di dunia, ya sudah selesai, sudah selesai, saudara. Ya, bos kita juga mati. Ya, manusia bisa mati. Tapi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bangga kita punya Yesus Kristus. Akhirnya Tuhan jamah hidup saya full time melayani pekerjaan Tuhan. Tapi saya melayani Tuhan sudah lama, saudara. Karena lahir dan saya pendeta, dilatih, dididik, tapi saya melayani Tuhan dari sejak umur 5 tahun. Saya usia sekarang memasuki 67 tahun, 62 tahun di rumah Tuhan. Karena Tuhan percayakan kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, punya gereja dalam penggembalaan, ya. Jadi sampai di sini saya terus menggembalakan pekerjaan Tuhan, domba-domba, ya, yang kita dipercayakan Tuhan untuk terus maju melayani pekerjaan Tuhan, supaya setiap kita nih masuk di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Seperti dalam 2 Petrus 3:9, supaya kita berbalik dan bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan tidak mau satu orang binasa, tapi semua berbalik bertobat. Itu cintanya Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak mau kita binasa. Oleh itu jangan cinta dunia, jangan cinta dosa, tapi cintailah firman Tuhan. Cintalah Yesus dan hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saya membaca Mazmur 99 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa bergetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan dia tinggi mengatas segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggi karena Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Ayat yang ke-9 yang terakhir. Tinggi karena Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan demikian firman Tuhan sudah kita baca. Kitab Mazmur pasal 99 ayat 1-9. 9 bicara angka Roh Kudus. Dan kita dipimpin Roh Kudus. Sehingga kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan kita untuk selalu kita meninggikan Tuhan Allah kita. Dan kita sujud menyembah datang kepada Yesus. Bukti sujud menyembah, kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Supaya Yesus yang layak kita sembah dan puji kekal selama-lamanya. Harus setiap kita bergaul karib dengan Tuhan. Bukti kita cinta Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan. Siapakah kita Bapak Ibu? Kita diciptakan sama Tuhan loh. Semua yang kita nikmati dunia ini, makanan, minuman, semua perabot-perabot, kayu, besi. Kayu dari mana? Itu dari Tuhan ciptakan. Ada besi, Tuhan ciptakan. Rumah yang kita di atas tanah Tuhan ciptakan. Bisa bangun rumah, kita mendapat berkat, itu berkat dari Tuhan. Semuanya. Dan kita bisa hidup napas dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Dan mari kalau semua berasal dari Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Dan Bapak Ibu mari kita mau makin hari mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita mencintai Tuhan, kita dikenal sama Tuhan. Suatu hari kelak kita punya tempat di surga buat selama-lamanya. Karena janji Tuhan dalam Filipi pasal 3:20 bahwa keluargaan kita ada di dalam surga. Dari sana kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sudah saya katakan, kita bukan menantikan kematian. Memang pada manusia pada umumnya menantikan kematian. Tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu yang selalu mendengar statement saya sudah minta kepada Tuhan, Bapak kita yang baik Tuhan Yesus, bisa mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi permohonan kita. Semeta Tuhan, kalau Tuhan berkenan, saya bersama istri, putri saya, anak-anak saya dipelihara sama Tuhan. Rapture. Saya tidak mau meninggal karena sakit. Kalau meninggal karena sakit kan sedih, saudara menangis sedih. Repot lagi saudara. Tapi saya minta sama Tuhan,
Dan saya mau hidup di dalam kekudusan. Saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Melayani Tuhan. Pokoknya mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Buatlah hati Tuhan senang. Jangan bikin Tuhan susah, saudara. Ya, jangan bikin jadi kita ini jangan jadi anak yang tidak benar. Jadi anak yang benar. Yang selalu berpikir tentang maunya Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Jangan supaya Tuhan nurut maunya kita. Salah. Tapi biarlah kita mau nurut apa maunya Tuhan. Itulah yang Tuhan senang. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Diberkati itu. Ini firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena keluarga kita ada di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Mari kita sembah Yesus. Sebelum kita berbaring tidur, datanglah kepada Yesus. Sembah dia Yesus. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, haleluya. Beri dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, dia yang termulia. Ku angkat tanganku, ku puja, ku sembah, ku puji dia, ku sembah, ku cinta Yesus, Tuhan Rajaku selama-lamanya. Amin, haleluya. Sambutlah Yesus, amin, haleluya. Tinggikan Yesus, haleluya. Beri hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, amin, haleluya. Bagi yang mulia, amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Kau satu-satunya ku puja, ku cinta, ku sembah, Tuhan Yesus Juru Selamat Bapakku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari jangan lupa berjaga dan berdoa. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, bila perlu berlutut menyembah di hadapan Tuhan, bersyukur, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.